Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat onlineku, apa kabar semuanya? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat, dan semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi di video aku, Widiawati, ibu rumah tangga dengan dua anak yang tinggal di rumah kontrakan yang sangat sederhana. Di video kali ini kita lanjuti video yang dari sebelumnya. Nah, ini aku mau menata dapur. Dapur ya kayak gini ya, kalau kerjaan mak-mak tuh rasanya tuh bosen gitu. Lihat dapur tuh yang gitu-gitu aja. Padahal sebelumnya ini udah dirapiin, tapi menurut aku masih kurang gitu. Jadi ini digeser sana, geser sini, geser sana, geser sini. Mungkin perabotannya tuh kalau bisa ngomong, mungkin dia ngomong ya aku bosen woi digeser-geser terus gitu ya kan. Tapi ya kayak gitulah yang namanya emak-emak itu kadang merubah suasana dapur ataupun ruangan lainnya itu untuk itu gimana ya, itu hiburan sih, sebagai hiburan emak-emak ibu-ibu kita ini ya kan, biar kita itu nggak bosan lihat pemandangan yang itu aja, karena kan kita ini hampir 24 jam tuh di rumah aja ya kan teman-teman. Jadi kalau kita ganti-ganti nuansa, ganti-ganti posisi ya, walaupun barangnya tetap itu aja, itu bisa ngilangi stres gitu loh, bisa itu kayak kebahagiaan yang hakiki. Nah ini aku lagi mikir nih teman-teman, mikir gimana ya pasnya, cocoknya, enaknya gitu. Nah dan akhirnya aku taruh kayak gitu ya kan teman-teman, di apa namanya, rak piringnya di sana. Tapi nanti teman-teman itu bakalan berubah lagi teman-teman, kita lihat aja ya. Nah di sini aku ya mumpung lagi kumat rajinnya juga dan aku lagi pengen beberes, ya udah nih beberes. Nah ini minyak makan 1 liter teman-teman yang dikasih kemarin itu ya, apa nama, dikasih sama oke suami aku kerja ya teman-teman. Suami aku kan mana ladang orang kayak gitulah ya teman-teman ya. Jadi itu dikasih semalam 1 liter sama beras 10 kilo beras lemon. Alhamdulillah, yang biasanya aku tuh cuma makan beras ladang biasa, dan sekarang aku bisa makan beras lemon. Ya semenjak apa-apa mahal ya teman-teman, semua itu serba diirit-irit. Kita cari yang lebih murah, yang penting layak untuk dimakan ya teman-teman. Tadinya sih sebelum beras mahal, semua mahal itu ya kita pakai yang merek-merek standar yang biasa dibeli, Bimoli minyak gitu kan, atau beras itu ya lemon atau murai batu gitu. Paling rendah tuh topi koki gitu kan. Tapi ini karena lagi ekonomi lagi benar-benar sulit, apa-apa mahal, jadi kita harus pinter-pinter ya jadi ibu rumah tangga nih mengatur keuangan. Yang penting bisa dikonsumsi ya teman-teman, disesuaikan dengan budget suami kerjanya ya kan. Kita nggak mungkin kita beli yang mahal-mahal sementara suami budgetnya sekian gitu kan, jadi harus disesuaikan aja. Yang penting kita tetap harus bersyukur ya teman-teman. Alhamdulillah ya, di luar sana juga masih banyak orang yang susah ya teman-teman. Dibanding kita, kalau kita ini ingin mengeluh, lihatlah ke bawah ya teman-teman. Di bawah itu masih banyak orang yang lebih sulit dari kita lagi. Nah ini aku mau naruhin kayak lada, kayak apa, merica, tepung-tepung gitu di dalam toples itu ya teman-teman. Nah untuk di top apa ya namanya, bahan makanan gitu juga aku nggak mewah-mewah pakai apa, pakai toples yang Tupperware apa gitu, enggak ya teman-teman. Aku cuma manfaati kaleng bekas roti itu aja ya. Nah ini aku lanjut ini beberes yang sebelah sini. Nah ini dapur aku. Tahu nggak sih teman-teman, ini aku udah ketiga kalinya untuk merubah dapur. Pertama kali aku pindah di sini tuh tahun lalu ya, di bulan Agustus aku pindah kemari. Jadi itu dapurnya tuh pertama-tamanya tuh memang di sini ya teman-teman. Lalu karena anak aku nih kok lasa banget gitu kan, uminya masak itu selalu direcokin. Akhirnya pindahlah ke belakangnya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di video aku yang sebelumnya tuh, dapur aku di bagian belakang. Nah itu di situ, tapi aku mikir lagi ya kan, bentar lagi puasa gitu, males sekali gitu bangun sahur sendiri ke dapur, itu males sekali. Jadi aku pindah lagi nih ke sini. Ini dapurnya ini sebenarnya gabung ya teman-teman, sama ruang tamu sama ruang TV juga. Makanya itu nanti aku mau sekat gitu ya teman-teman, biar anak-anak ini nggak bisa masuk, biar uminya masak itu dengan tenang gitu loh. Karena kan takut juga kan kita megang-megang minyak panas, takutnya mereka ini pada megang-megang gitu loh kan, kecipratan apa minyak panas waktu goreng ikan gitu kan. Nah ini teman-teman, aku lagi masang ini rak tempat apa nih bumbu, mau aku taruh di atas aja ya teman-teman. Ya suka-suka aku lah ya teman, ini kan dapurku. Kadang suami itu sampai pusing ya teman-teman. Sampai tak berapa kali dipindah-pindah, apalah nggak capek gitu deh katanya.
pindah sana pindah sini, ya biarlah ini kan mengisi kekosongan dan menghilangi stres, sebuah hiburan juga buat kita gitu loh. Nah ini aku lagi cabut paku yang nancap di sini ini, waduh payah banget ya, maklum tenaga perempuan tuh seberapa ya kan. Pakunya itu mau aku buat taruh di sini ya teman-teman, supaya tempat bumbu ini dia bisa di atas gitu, dipaku gitu kan biar kuat. Itu setiap tingkatannya itu ada pakunya teman-teman biar kuat kan. Teman-teman maaf ya kalau suara aku tuh agak-agak gimana, karena aku tuh lagi batuk ya teman-teman. Jadi ya ini kita paksa-paksa buat dabbing. Nah ini aku lagi mikir juga di mana ya cocoknya, di depan atau di samping gitu. Tapi kalau di depan nanti ke paku-paku stikernya jadi jelek, akhirnya ya udah di samping ini aja. Teman-teman ada yang sama nggak sih sama aku yang bosen lihat nuansa gitu-gitu aja? Aku tuh emang kayak gitu dari dulu ya teman-teman. Kadang-kadang kamar itu entah berapa kali diganti-ganti posisinya ya kan. Ini dapur ini udah ketiga kalinya. Kadang bosen ya, kita kan jenuh ya di rumah aja 24 jam, jadi perlu suasana baru. Sampai-sampai mikir gini loh, pernah tuh ya cerita sama suami gitu kan. Padahal ya kita tuh belum punya apa-apa untuk buat rumah gitu, tapaannya juga belum ada gitu, tapi kami tuh menghayal tinggi-tinggi banget gitu loh. Nanti kami tuh berdebat gini ya kan, nanti kalau punya rumah buat rumah yang catnya warna biru sama ungu gitu kan, karena kan aku suka biru sama ungu. Jadi dia bilang, ah apa itu, maulah warna itu juga, warna hijau kan, hijau itu kesukaannya Rasulullah katanya kan. Oh ya juga ya gitu. Sampai-sampai ya udahlah kita buat ruang tamu hijau, dapur biru, terus nanti kamar ungu. Aduh sampai kami menghayalnya tuh sampai ke situ loh teman-teman. Ada nggak sih yang sama kayak kita? Kami tuh kayak gitu loh. Kadang sampai mikir nanti bentuk rumahnya kayak gini aja yang penting nggak kehujanan, nggak kepanasan, bentuk ruko manjang kita aja pun udah alhamdulillah gitu kan. Jangankan itu, gubuk aja pun udah alhamdulillah, tapi kadang suami yang ketinggian banget gitu, mana cantik yang minimalis lah gitu. Padahal ya teman-teman, dananya tuh belum ada sama sekali loh. Doain ya teman-teman, ini masih nabung sedikit-sedikit. Siapa tahu kan suatu saat ada rezeki yang tak terduga ya kan teman-teman, kita bisa punya rumah sendiri, rumah impian. Kalau aku sih ya nggak mewah-mewah lah ya, kok nggak sampai sih, nggak pala mewah-mewah ya permintaannya tuh, yang penting itu bisa melindungi kita dari hujan dan panasnya matahari. Itu aja sih udah bersyukur banget aku ya. Nggak mewah-mewah, gubuk aja udah alhamdulillah ya kan. Kadang-kadang mikir juga sih, lihat sebagian orang itu udah 10 tahun 20 tahun menikah itu belum ada rumah, masih ngontrak gitu kan. Kadang mikir, ya Allah apa aku bakal kayak gini juga ya gitu, bakalan sampai lama. Tapi ya gimana, kita jalani aja hidup ini. Lagian kan aku juga masih di 5 tahun pernikahan, bukan di bawah 5 tahun pernikahan, masih jauh kan ya. Mudah-mudahan bisa tercapai dan terwujud keinginannya punya rumah sendiri. Tapi ada juga loh teman-teman yang bisa buat rumah itu waktu 2 tahun pernikahan itu dia udah bisa buat rumah. Kadang sharing-sharing gitu kan, ternyata mereka itu minjam duit dari bank gitu kan. Ya kadang namanya juga ada, mungkin dia bisa minjam gitu, ada yang itu kan namanya juga pakai jaminan kan. Jadi ya dari jaminan itu mungkin jadi bisa pakai minjam duit bank. Tapi suami nggak mau. Pernah sih kemarin tuh ditawarin nanti kalau minjam gitu buat rumah gitu kan, tapi suami nggak mau, nanti kena riba lagi katanya kayak gitu. Karena sebelumnya aku tuh udah pernah minjem duit bank ya teman-teman, tapi suami nggak mau lagi, nanti riba katanya, takut riba. Ya udahlah gini aja, jalani apa yang ada. Tapi zaman sekarang itu apa-apa udah mahal ya teman-teman, gak hanya sembako, minyak, dan lain-lainnya. Bahkan tapaan rumah juga udah pada naik, harga bangunan juga udah pada naik, kayak semen yang 3 tahun lalu itu teman buat rumah itu masih 50%, sekarang itu udah 85% semen teman-teman. Jadi nanti kalau kita buat rumah seberapa lagi ya kan mahalnya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua ya, walaupun gak mewah bisa punya gubuk juga udah alhamdulillah ya kan teman-teman.
Jangan sampai ya kita itu anak itu udah besar-besar sampai apalagi sampai banyak rumah belum ada, itu rasanya sedih gitu ya. Aku ya pribadi sedih, tapi kalau memang ditakdirkan seperti itu sama Allah ya udah, apa boleh buat, kita jalani dengan ikhlas. Yang penting kita bisa makan ya kan, bisa makan, utang itu bisa terbayar gitu kan. Kata orang kita itu bisa nyimpen di saat anak kita itu masih kecil-kecil ya kan teman-teman, ya minimal masih sekolah SD. Tapi kalau udah SMP dan selanjutnya itu bakalan banyak pengeluaran, apalagi sampai banyak anak. Dan kami tuh pengen anak-anak kami tuh besok mondok. Jadi aku tuh sama suami tuh kadang suka berdebat gini teman-teman. Udah kita punya anak 3 aja, ini udah 2 berarti nambah 1 lagi gitu kan. Seandainya cewek ya udah cewek gitu kan, seandainya cowok ya udah cowok gitu. Tapi dibilang sama suami, dek nanggung dek 3, nggak ada kawannya 1 aja lagi katanya gitu. Kadang kami tuh suka banget berdebat dengan hal-hal yang kayak gitu, yang belum terjadi sudah didebatkan gitu loh teman-teman. Tapi ini debatnya sih yang positif ya, nggak sampai aju jotos juga ya. Cuma debat-debatan santuy gitu teman-teman. Ya aku gini ya, bukan kita itu nggak mau punya banyak anak, cuma kan ya kita harus pertimbangkan nanti masa depan anak gimana. Aku pribadi pengen anak-anakku tuh sekolah semua, karena jujur aku itu nggak anak sekolahan, aku cuma SD doang ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen anak aku tuh pada sekolah, ya aku pengen sama suami tuh anak-anak tuh pada mondok gitu kan teman-teman. Apalagi mondok itu mahal ya, nggak murah, mondok itu mahal banget. Jadi nggak mau ya sampai banyak anak tapi anak kelantar gitu loh, masa depannya itu nggak ada yang sekolah gitu. Aku tuh nggak mau ya teman-teman. Bukan kita itu nggak mau bersyukur dikasih anak banyak, itu enggak, bukan juga ya, nggak kayak gitu juga. Tapi ya pengennya anak itu semua bisa, pendidikannya itu bisa bisa sampai tinggi gitu loh teman-teman. Pokoknya aku sama suami tuh memang pengen anak itu harus pesantren, tamat SD tuh langsung pesantren besok ya, insya Allah doain ya teman-teman. Makanya di saat anak kecil gini lah kita bisa nabungkan kata orang ya. Ya ampun, saking enaknya aku ngoceh sampai lupa aku menyapa teman-teman semua. Hai teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya teman-teman, biar aku semakin semangat bikin kontennya dan channel aku semakin berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video aku yang terbaru. Oke teman-teman, ini aku lagi pasang gordennya udah kelar ya, alhamdulillah. Itu gorden itu sebenarnya kepanjangan, tapi itu udah aku jahit ya teman-teman. Nah ini aku tuh tadi tuh sebenarnya awalnya pakai tali, tapi aku tengok-tengok tali, aku cari-cari itu tak ada dapat ya teman-teman. Jadi aku memanfaatkan tenda anak aku yang udah rusak, itu ada apanya, ada tiangnya kan, jadi aku gunakan untuk itu. Jadi di bagian talinya itu untuk di bagian L-nya gitu teman-teman. Oke deh, jadi itulah ya, akal emak-emak ini harus ada gitu, akal dan idenya gitu. Nah ini udah mau finish ya teman-teman. Gimana nih, udah mulai rapi belum? Dapur aku tuh semakin semangat loh mau masaknya dan bikin kontennya. Alhamdulillah ya teman-teman, ini udah siap. Alhamdulillah aku udah happy, udah seneng, dapur baru aku udah bersih. Itu ruang TV ya teman-teman, dan di sana itu ruang tamu. Dan di sini ini adalah dapur. Awal pindah itu kami memang di sini buat dapurnya teman-teman, tapi karena anak aku itu sibuk ganggu-ganggu, akhirnya aku pindahlah dapurnya itu di sini teman-teman. Waktu teman-teman lihat video aku sebelumnya kan, nah awalnya kemarin tuh di sini ya teman-teman. Dan ini mau aku jadiin gudang ya, mau aku jadiin gudang aja. Terus aku mikir nanti kalau puasa malas sekali kan kemari. Nah, jadi aku pindah lagi teman-teman di sini. Ya dimaklumin ya teman-teman. Nah itu ada susu, tadi habis minum susu anak-anak belum diberes ya teman-teman. Nah ini dianya. Nah ini kan udah dibatasin kan, udah dipagar. Nah nanti ini yang di sini, ini juga bakalan ditutup ya teman-teman, supaya anak aku itu nggak bisa masuk waktu uminya lagi masak, karena kan bahaya kan, megang-megang minyak panas. Dan ini nanti karpetnya mau aku, karpetnya semennya ini kan kasar, mau aku karpeti teman-teman kalau ada rezeki nanti ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita semua ya teman-teman. Nah ini aku mau beresin ini dulu.
Ini tadi anak-anak habis minum susu dan si abang nuang susu kebanyakan sampai penuh nih, dan yang di kaleng habis. Oke deh ya teman-teman, sampai ketemu di video aku selanjutnya. Makasih yang udah nonton, yang udah klik channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.